Iya, baik. Terima kasih Kepala Sekolah SMA Selokon yang telah membuka kegiatan MPLS kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan sambung presentasi dari Kepala Sekolah mengenai lingkungan SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Silahkan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Yud. Materi saya pagi hari ini, saya akan membawakan materi tentang wawasan biata Mandala, profil sekolah Lokon, dan beberapa kebijakan tentang tahun pelajaran 2021-2022. Sambil menunggu slide saya ingin memberi tugas ya di awal materi saya. Nanti panitia nilai ya untuk siapa yang lebih cepat menjawab di fasilitas chat room. Apa itu wawasan? Menurut Anda ya, ada yang mungkin cepat dia langsung search di Google, ya terserah. Ini mau dilihat responsif ya, kecepatan Anda berpikir, kecepatan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu wawasan? Silakan nanti Evan dan Yuda lihat siapa yang pertama kali menjawab. Meeting chat. Ini Kevin Warau sudah menjawab, wawasan menurut dia adalah pengetahuan. Kemudian Kristania, ilmu pengetahuan yang berguna. Victor menjawab pandangan. Airowinda, pandangan seseorang terhadap hal yang diketahuinya. Kemudian Cynthia juga menjawab, wawasan adalah cara pandang. Ya, mantap itu. Luar biasa ya ternyata. Ya. Ya. Luar biasa teman-teman langsung dengan cekatan mencari apa yang ditanya ya. Jadi Pak, ada yang benar tadi, ada yang sudah tepat, ada yang saya kira hampir. Terima kasih siswa sekalian, ini menjadi bukti bahwa perlu gerak cepat dalam masa-masa sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kita perlu kerja cepat ya. Jadi wawasan itu berdasarkan literatur yang ada, itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah sekarang apa itu wiyata mandala? Pasti kan sudah pernah dapat ya. Apa itu wiyata mandala? Ada yang sudah jawab? Wah, mantap. Mereka cepat sekali lihat di Google ini, Pak Yuda. Iya, Pak. Luar biasa. Jadi ada yang benar di situ. Jadi wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran dengan sikap menghargai dan bertanggung jawab. Itu wawasan wiyata mandala. Luar biasa ya, ada yang sudah jawab. Sekalian, unsur-unsur wiyata mandala itu yang pertama, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi sangat jelas, Anda datang di Lokon itu, Anda untuk belajar, bukan untuk bermain. Ya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi ada proses pendidikan yang akan dilakukan di sekolah. Karena kita boarding school, SMA Lokon, maka proses ini selain ada di sekolah, ada juga di asrama. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi yang bertanggung jawab penuh seluruh proses pendidikan di sekolah itu adalah kepala sekolah.
Sehingga dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah itu adalah yang paling terakhir untuk mengambil keputusan. Lalu ada yayasan juga sebagai pengelola sekolah, dalam proses kebijakan itu mempunyai pengaruh dalam penetapan kebijakan. Kemudian unsur yang ketiga, siswa sekalian, guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Karena apa? Karena proses pendidikan di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab guru saja, tetapi orang tua juga punya tanggung jawab yang sama dalam proses-proses pendidikan yang berjalan. Jadi walaupun Anda sudah tinggal di asrama 1 kali 24 jam, ya, jangan berpikir oh itu semuanya jadi tanggung jawab guru dan pamong saja. Orang tua punya peran yang sama. Yang keempat, warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Mungkin banyak kasus yang terjadi, ada siswa pukul guru, ada siswa tidak menghargai guru, dan lain-lain. Nah, dalam Wiyata Mandala ini sangat jelas bahwa guru itu martabatnya kita perlu junjung tinggi. Karena guru akan punya peran yang besar dalam membantu Anda untuk mewujudkan apa yang Anda cita-citakan bersama. Yang kelima, unsur Wiyata Mandala, sekolah itu harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi sekolah juga jangan hanya berdiri sendiri, tetapi sekolah sangat bergantung pada masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah orang tuamu yang sudah mempercayakan Anda untuk dididik di sekolah ini. Siswa sekalian yang terkasih, yuk. Sekarang bicara tentang sekolah itu sendiri. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita datang di sekolah itu untuk mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalau Anda dengan serius datang di Lokon, berarti Anda dengan serius akan belajar dan ikut seluruh kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah maupun asrama. Karena apa? Karena sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Di dalamnya ada penanaman dan pengembangan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Karena dia formal, maka di dalamnya teman-teman, para siswa sekalian, ada regulasi-regulasi yang Anda akan ikuti jalani, yaitu tata tertib, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai pendidikan formal, kalau Anda melanggar aturan, Anda melanggar tata tertib, berarti itu ada apa? Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus Anda terima. Sehingga melakukan sesuatu selalu harus dipikirkan dulu. Apa akibatnya? Nah ini yang sekolah harus kembangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pandangan hidup atau kepribadian, lalu bicara hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, dan kemampuan berkarya. Sehingga teman-teman sekalian dengan memperhatikan fungsi dan unsur-unsur tadi, maka dalam proses pemanfaatan sekolah itu, sekolah tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menjadi tempat
Misalnya jadi ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi di sekolah itu bukan tempat bajual, tetapi tempat pendidikan. Lalu di sekolah itu adalah lingkungan yang bebas rokok. Artinya di lingkungan sekolah dan asrama tidak ada orang yang boleh merokok. Kemudian di sekolah itu dan asrama tidak boleh ada penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini tidak diperbolehkan, ya. Yang keempat, di sekolah itu tidak boleh ada propaganda politik atau bikin kampanye di sekolah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dalam satu kesatuan tadi ya, wawasan Wiyata Mandala. Di sekolah juga tidak boleh dilakukan syuting film atau sinetron tanpa seizin. Kalau di SMA Lokon berarti yayasan, ya. Kalau yayasan izinkan, ya sah-sah saja. Saya ingat dulu kita pernah jadi tempat syuting film Senjakala di Manado. Dari segi wawasan Wiyata Mandala sebenarnya tidak bisa, tetapi ada poin yang mengatakan itu boleh jika diizinkan oleh pemerintah daerah atau yayasan. Hal lain yang tidak boleh dilakukan di sekolah adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi diupayakan selama proses di sekolah itu tidak terjadi fiksi-fiksi, faksi-faksi, artinya kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, kepentingan, yang lalu akhirnya berselisih atau berkelahi. Jadi, no way, bukan tempatnya di sekolah. Sekolah itu adalah tempat untuk Anda mengikuti proses pembelajaran. Lalu, teman-teman sekalian, sebagai siswa dalam wawasan Wiyata Mandala itu, apa peran kita? Apa peran siswa? Ada yang bisa memberikan komentar setelah pemaparan saya bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan, di dalamnya ada unsur-unsur, kemudian ada fungsi sekolah yang harus dilakukan. Kira-kira sebagai siswa dalam satu kesatuan wawasan Wiyata Mandala tadi, posisi Anda dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam wawasan Wiyata Mandala itu, sebagai siswa Anda harus bertindak seperti apa? Nah, ini sudah ada yang menjawab. Kristania Humokor, sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Mantap. Jadi sebagai siswa dalam satu kesatuan wawasan Wiyata Mandala itu, pertama hal yang kecil saja, Anda harus mentaati apa? Tata tertib yang berlaku di sekolah dan asrama tanpa terkecuali. Karena begitu Anda masuk, biasanya yang saya tahu, Anda akan membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti seluruh prosedur, seluruh tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Itu salah satu ketika Anda masuk. Hal yang lain misalnya apa? Bersikap hormat dan sopan kepada guru dan seluruh warga sekolah. Ini baru Anda menunjukkan peran yang baik. Jangan Anda menantang guru. Menantang dalam hal konsep, dalam ide-ide saya kira oke, tapi kalau menantang untuk ajak berkelahi, nah ini tidak pada tempatnya. Peran siswa lainnya apa? Rukun dan saling menghormati teman, karena sama-sama punya tugas yang sama untuk berhasil. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, atau tidak menjaga
kerukunan sebagai satu keluarga besar ya. Kita di sini sudah jadi satu keluarga besar SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Jadi Anda dan teman Anda yang dari latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang tempat tinggal, latar belakang ekonomi, itu sudah jadi seperti bersaudara, seperti di rumah ya. Sebagai siswa untuk sukses, Anda juga harus apa? Belajar dengan tekun. Itu peran siswa. Jangan Anda malas, berarti Anda tidak mendukung wawasan Wiyata Mandala itu. Hal lain misalnya, kalau dikasih tugas oleh guru, ya kerjakan. Ini hal-hal kecil, peran ini yang kalau Anda mainkan, kalau Anda lakukan, Anda sudah memberi peran yang besar bagi keberlanjutan SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon sebagai sebuah Wiyata Mandala.